Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina Muhammadil amin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, para bapak, para ibu, jamaah kajian rutin pesantren tahfidz Al-Quran Al-Amanah yang semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT dalam beribadah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk terus menghidup program kita kajian bulanan ini di pesantren yang kita cintai. Mudah-mudahan kajian kita rutin ini kita jadikan sebagai agenda kerja kita sebagai hamba Allah. Kita ini sebagai karyawannya Allah, pegawai-pegawainya Allah SWT untuk menghidup agamanya. Mudah-mudahan ini kita jadikan sebagai agenda kerja rutin kita, sebagaimana kerja dan usaha kita perlu agenda, maka kajian pun juga perlu kita agendakan, karena kedua-duanya sangat penting di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan yang kedua, kita habis menjalani ibadah yang mulia di dalam bulan Ramadan. Ya tentu mudah-mudahan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah SWT melalui Rasulnya Muhammad SAW ini telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, di mana keutamaan ibadah di dalam bulan Ramadan itu sangat amat luar biasa. Pelipatan pahala, pengampunan dosa-dosa. Jadi mudah-mudahan amal kita banyak, dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Nah, kemudian momentum seperti ini kita jadikan sebagai forum halal bihalal juga. Kalau dosa-dosa kita yang langsung berhubungan dengan Allah SWT itu sudah diampuni lantaran kita puasa dengan baik, lantaran kita melakukan qiyamul lail dengan baik selama Ramadan. Janjinya kan man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qoma lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 amal: puasa, kemudian qiyam Ramadan yaitu tarawih, tahajud dan lain sebagainya. Kemudian qiyam lagi di 10 hari yang terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu dijanjikan dengan janji yang satu. Apa itu janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dosa-dosa kita yang berlaku itu diampuni oleh Allah. Tinggal sekarang ulama-ulama kita ini
Indonesia itu berkreatif di saat bulan Syawal itu diadakan acara halal bihalal. Nah ini gak salah, walaupun tidak ada sunnahnya. Kenapa? Karena kalau dosa kita antar diri kita dengan Allah itu sudah diampuni, kita kan ingin dosa kita itu dilebur semuanya oleh Allah, dimaafkan semuanya oleh Allah, tidak hanya dosa di antara sesama kita. Makanya setelah dosa kita yang berhubungan dengan Allah sudah diampuni, nah diadakanlah halal bihalal ini. Mungkin dulu cara berpikir yang ulama-ulama kita seperti itu, sehingga dosa antar sesama kita, sesama saudara, keluarga, sesama teman sejawat, tetangga dan lain sebagainya, kita bertemu saling memaafkan sehingga bersihlah dosa antara diri kita dengan Allah dan dosa antara diri kita dengan saudara-saudara kita. Mungkin itu yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dengan istilah halal bihalal. Meskipun istilah ini tidak dikenalinya oleh orang-orang Arab, karena kata halal bihalal itu tidak ada dalam kamus Arab, tapi maknanya dipaham. Jemaah dirahmati Allah SWT, tentu kita ini menginginkan ketaatan yang naik luar biasa selama bulan Ramadan itu tidak mengalami penurunan. Kita inginlah nilai-nilai baik yang sudah terbiasa kita lakukan selama 1 bulan itu tidak pergi bersama dengan perginya bulan Ramadan. Kita tentu ingin masih kita rawat dan kita pelihara. Nah oleh karena itu kita ingin membicarakan puasa itu as-sabat ala ta'atillah, wasilah-wasilah agar supaya bisa sabat tegar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa wasilahnya? Karena memang as-sabat, keteguhan kita, ketegaran kita dalam ketaatan itu sebuah keniscayaan, dan bahkan Rasulullah SAW itu senantiasa menganjurkan kita untuk banyak berdoa tentang sabat ini, tentang keteguhan kita, ketegaran kita di dalam ketaatan kepada Allah. Makanya kita dianjurkan inda duburi kulli sholati an yaqul, setiap kita ini disunahkan untuk memperbanyak doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni, ya Allah, berikanlah aku pertolongan, berilah kami aun dan pertolonganmu ya Allah, ala dzikri, untuk terus ingat zikir, ingat kepadamu ya Allah, wa syukri, dan untuk bisa terus bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan tolonglah dan bantulah kami agar terus bisa husni ibadatik, yaitu bisa melaksanakan ibadah kepadamu dengan baik. Ini doa yang dianjurkan untuk kita baca selepas kita sholat. Nah, ini ulama berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakusuna anna qur'ana dan doa indah kubur kulli sholat. Nah, maksud daripada kubur itu di dalam sholat sebelum salam kan, atau kan sesudah selesai salam dari sholat kita baru kita baca. Itu memang ada sedikit perbedaan di antara para ulama. Ini doa. Kemudian doa yang lain pun juga sangat amat dianjurkan lagi, karena saking pentingnya ini sabar tegar. Rasulullah SAW itu mengajarkan kita doa sebelum kita salam.
Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma sarrif qalbi ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal al-qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah, tegarkanlah hatiku ada pada din dan agamamu ya Allah. Kemudian yang musarrifah al-qulub sarrif qulubana ala ta'atillah ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hati kami di dalam ketaatan kepadamu. Ini kan betapa pentingnya Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada salah seorang sahabat, yang mana pesan Rasulullah itu adalah latakun anta mislan fulanin. Ya Abdullah, ini Abdullah bin siapa saya lupa namanya. Rasulullah berkata kepada sahabatnya yang bernama Abdullah, ya Abdullah, la takun mithla fulanin qoma min lailin thumma tarakahu. Wahai sahabatku Abdullah, janganlah kamu itu seperti fulan, enggak disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Janganlah kamu itu seperti fulan qoma, dia itu bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, tsumma taraka, kemudian setelah itu qiyamul lailnya ditinggalkannya. Kamu jangan seperti dia. Jadi kalau Anda itu sudah qiyamul lail, maka rawat qiyamul lailnya, jangan tinggalkan. Nah, mungkin di antara hikmahnya kenapa kok di dalam bulan Syawal itu kita dianjurkan untuk puasa 6 hari. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin faka'annama shoma ad-dahra. Barang siapa yang telah puasa di dalam bulan Ramadan, kemudian diikutkanlah 6 hari sesudah selesai puasa bulan Ramadan itu dengan puasa di bulan Syawal sebanyak 6 hari, maka seolah-olah dia itu telah berpuasa seperti orang yang berpuasa selama ad-dahr 1 tahun. Nah, ini tanpa melihat kita pahala, tapi ada makna yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara makna yang diinginkan yaitu di saat kita memasuki bulan Syawal, nuansa Ramadan itu tidak hilang. Jadi terbawalah nuansa Ramadan itu dibawanya di dalam bulan Syawal. Tidak kok begitu selesai berpuasa, nuansanya sudah berubah total, tapi masih dirasa, masih dijaga. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kalau kita perhatikan memang sahabat tegar, teguh terus di atas ketaatan itu memang berat. Oleh karena itulah kita perlu untuk mengetahui al-wasail allati nasta'inu biha al-sabat ala qa'atillah. Kita perlu mencari kiat yang bisa kita jadikan sebagai cara untuk merawat ketaatan kita. Tentu bisa dimanapun saja, Ramadan ini memiliki keistimewaan yang luar biasa semangatnya. Kita paling tidaklah, kalaulah kita tidak bisa menjaga secara utuh, paling enggak ya seberapa persennya masih kita rawat, kita jaga. Memang Ramadan itu punya kelebihan tersendiri. Rasulullah sendiri aja itu tidak bisa melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Memang Allah anugerahkan yang luar biasa keistimewaan bulan Ramadan ini, mampu
memberikan semangat yang luar biasa. Rasulullah sendiri itu tersemangatkan dengan bulan Ramadan. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW kebaikan itu beda di dalam bulan Ramadan maupun di dalam luar bulan Ramadan. Makanya dalam sebuah riwayat ajwadu makana alaihi sallallahu alaihi wasallam itu fi Ramadan. Berarti Rasulullah itu enggak selamanya tetap dalam satu tingkatan ibadah. Enggak, Ramadan memang meningkat buat Rasulullah. Apalagi kalau kita kan seperti itu, memang itu kelebihan Ramadan. Tapi maksud kita jangan sampailah ibadah-ibadah Ramadan yang sudah kita nikmati lezat dan manisnya itu hilang semuanya, tapi masih sekian persen untuk kita bisa jaga. Makanya tadi saya katakan Ramadan itu luar biasa. Hatta Rasulullah sendiri aja itu kelebihannya di dalam bulan Ramadan lebih di luar bulan Ramadan, yaitu Rasulullah itu ketika memasuki bulan Ramadan itu sifat dermanya. Jadi sifat dermanya Rasulullah itu berbeda dibandingkan dengan sifat dermanya Rasulullah di dalam bulan-bulan yang lain. Berarti Rasulullah nggak sama frekuensi kuantitas, ya kuantitas. Kalau kualitasnya insya Allah kalau Rasulullah sama, kuantitasnya beda juga. Itulah keistimewaan yang Allah anugerahkan ke dalam bulan Ramadan. Pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-wasail allati nasta'in biha ala sabat ala ta'atillah. Itu dalam sebuah riwayat dikatakan oleh para ulama adalah al-isti'anah billah. Kita itu harus selalu minta tolong kepada Allah, berdoa untuk minta diberikan pertolongan agar supaya bisa teguh dan tegar, bisa sabar, bisa teguh dan tegar di atas ketaatan. Itu perlu berdoa karena gini, ketaatan itu tidak merupakan usaha kita, akan tetapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul memang karena pertolongan Allah, taufik Allah, bukan karena perjuangan kita untuk bisa taat kemudian taat itu kita lakukan. Enggak, murni itu adalah karena pertolongan Allah. Kita cuma berusaha aja. Tapi yang memberikan kita ketaatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu untuk memohon kepada Allah agar supaya diberikan keteguhan dan ketegaran di dalam ketaatan. Hatta Rasulullah SAW sendiri ketegarannya itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula an sabbatnaka laqad kita tarkan ilaihim syai'an qalila." Walaula an sabbatnaka, kalaulah aku tidak teguhkan kamu Muhammad, kalau aku tidak tegarkan kamu Muhammad di atas ketaatan, maka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila, maka hampir-hampir saja kamu itu akan cenderung kepada rayuan-rayuan mereka, ajakan-ajakan mereka, para musuhmu. Jadi memang rayuan dan ajakan musuh itu sangat amat berat sekali. Kalaulah engkau ini tidak aku teguhkan, maka kamu itu sudah berpaling dariku dan cenderung untuk mengikuti rayuan mereka. Itu menandakan bahwasanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, konsistensi kita di dalam melakukan kebaikan itu adalah karena pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta agar supaya diteguhkan, ini banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pada ayat yang lain pun juga berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat qa'ifatum minhum an yudillu." Walaula rahmatullah, kalaulah bukan karena rahmatnya Allah,
wa fadluhu 'alaika, dan kalaulah bukan karena anugerahnya Allah atas dirimu loh Muhammad. Ini bukan kita, Rasulullah SAW manusia yang terbaik aja itu masih diingatkan oleh Allah. Kalaulah bukan karena rahmat dan karunia-Ku kepadamu, gitu kan ya, lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk, maka hammat bermaksudlah kelompok-kelompok musuhmu itu untuk menyesatkanmu. Jadi karena Aku berikan kau rahmat, karena Aku berikan kau karunia, maka kau ini bisa berada pada keteguhan. Jadi itulah kita tidak boleh terkena gurur, saya akan berusaha terus untuk taat, tapi kita harus ingat ketaatan itu adalah anugerahnya Allah dan diberikan kepada hamba yang diinginkannya. Nah, oleh karena itu kita banyak terus berdoa. Makanya kan setiap hari kita itu kan selalu berdoa agar supaya diberikan keistiqomahan, diberikan keteguhan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan bagian daripada doa kita. Makanya di saat kita itu sholat, makanya ayat-ayat yang kita baca itu betul-betul kita renungi. Makanya ulama-ulama terdahulu itu selalu meningkatkan hafalannya dan selalu memurojaai hafalannya dan selalu untuk memperbarui pemahaman terhadap ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat yang dimurojaai. Itu artinya penafsirannya itu selalu diperbarui terus supaya di saat-saat membacanya itu akan bisa membekas di dalam hati, sehingga ada pengaruh dan dampak konkret dalam kehidupan. Jadi kalau kita itu dalam sholat sudah membaca ya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, doa itu kan obsesi Pak ya. Doa itu obsesi loh. Biasanya kalau orang itu berdoa, itu apa yang dicita-citakan itu bagaimana bisa terrealisir, itu yang berdoa. Biasanya kalau orang itu belum serius, itu belum berdoa dulu. Tapi kalau sudah berdoa, itu pertanda memiliki keseriusan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kita di saat sholat itu kan berdoa, berarti ini adalah obsesi kita, sesuatu yang harus kita realisasikan. Ternyata doa kita itu adalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Berarti kan menginginkan kita selalu pada rel keislaman, tidak keluar darinya. Ini kita doa kepada Allah. Berarti bagian daripada hal yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu tegar dan istiqomah di atas ketaatan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang pertama adalah isti'anah billahi Subhanahu wa taala.